wabarakatuh. Saya Rizky Tia Permatasari, NIM 2017-53061 dari kelas A mata kuliah e-bisnis. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan materi pertemuan 3, yaitu aplikasi e-bisnis. Dari Millennial Generation, the Digital Learner, yang semula dari televisi, kemudian beralih ke komputer, dan selanjutnya beralih ke mobile phone atau gadget, dan sering kalian sebut sebagai HP. HP sendiri itu banyak digunakan oleh semua kalangan, dari anak-anak, balita, batita, hingga orang dewasa. Next ada komunikasi revolusi. Dari komunikasi menggunakan dedaunan yang biasanya digunakan oleh penduduk desa untuk menulis, kemudian beralih ke surat. Dulu itu surat dipakai untuk komunikasi, namun kekurangannya untuk surat komunikasinya menjadi lama karena harus menunggu untuk dikirim terlebih dahulu. Selanjutnya beralih ke telepon, namun telepon sekarang sudah mulai ditinggalkan dan beralih ke televisi, dan televisi sekarang juga sudah mulai ditinggalkan dan beralih ke YouTube. Hingga saat ini penggunaan komputer, laptop, dan handphone dengan jejaring internet tinggi. Next ada ekonomi digital. Dari yang semula agrikultural, yaitu pertanian, perkebunan, kemudian beralih ke industrial seperti perusahaan-perusahaan, dan sekarang beralih ke digital ekonomi. Digital ekonomi sendiri itu menggunakan komputer untuk melakukan pekerjaannya. Next ada the internet. Internet itu merupakan suatu media untuk mengembangkan e-bisnis. Internet itu sendiri suatu jaringan komputer global yang menghubungkan jaringan privat dan publik untuk berbagi informasi. Informasi itu sendiri antar lembaga pendidikan, penelitian, pemerintahan, bisnis, dan masyarakat umum. Internet mulai digunakan untuk komersial pada tahun 1955. Internet sendiri dikenal sebagai basis foundation dari New Digital Network Economy karena sangat esensial. Di Amerika Serikat, banyak inisiatif yang dimotori oleh pemerintah untuk menjamin dominasi Amerika di bidang ekonomi baru ini. Penggunaan internet di Indonesia termasuk rendah, namun untuk penggunaan sosial media, Indonesia menduduki peringkat tertinggi. Itu berarti negara Indonesia sangat menggunakan sosial media dalam kehidupan sehari-harinya. Selanjutnya ada e-bisnis. Definisi e-bisnis itu sendiri penggunaan TI, khususnya teknologi jaringan dan komunikasi, untuk meningkatkan cara organisasi melakukan sebuah proses bisnis atau proses internalnya. Merupakan interaksi bisnis dengan eksternal organisasi dengan memanfaatkan teknologi IT. Sedangkan e-commerce itu sendiri merujuk pada pelaksanaan transaksi bisnis seperti pembelian dan penjualan secara elektronik. Perbandingan tradisional bisnis dengan e-bisnis model. Jadi tradisional bisnis itu sendiri menggunakan paper atau kertas, berbasisnya itu menggunakan paper. Sedangkan e-bisnis model itu menggunakan laptop, komputer, dan HP. Next ada siklus penerapan TI dalam bisnis. Teknologi dipakai hanya sekedar untuk proses otomatisasi dalam pengolahan informasi. Yang kedua, teknologi bergeser ke arah upaya pembangunan konfigurasi rantai bisnis yang terintegrasi.
Jadi di sini teknologi itu bisa digunakan untuk rantai bisnis yang semakin berkembang dan berkembang. Yang ketiga, peran teknologi sudah secara nyata mempengaruhi perubahan model bisnis perusahaan. Next, ada arsitektur aplikasi e-bisnis. Di sini ada employers, kemudian supplier, stakeholder, customer, dan reseller. Jadi di sini customer dan reseller itu terdiri dari marketing, sales, dan customer service. Untuk supplier itu sendiri berhubungan dengan logistik, produksi, dan distribution. Untuk employersnya itu biasanya admin, dan stakeholder itu manajemen atau quality control. Di enterprise resource planning dan customer relationship management terdapat juga decision support application dan enterprise application integration. Jadi di arsitektur aplikasi e-bisnis tersebut semua sangat berhubungan. Next, e-business application, yaitu yang pertama ERP, Enterprise Resource Planning, yaitu sistem informasi pendukung e-bisnis yang menyediakan berbagai macam kebutuhan perusahaan seperti supply chain, CRM, marketing, shipping, dan payment, serta mampu melakukan otomasi proses bisnis. Yang kedua ada CRM, Customer Relationship Management, sistem kustomisasi real time yang memanajemen customer. Jadi customer itu di manajemen agar sesuai dengan keinginannya customer tersebut. Selanjutnya ada EAI, Enterprise Application Integration, merupakan konsep integrasi berbagai proses bisnis dengan memperbolehkan mereka saling bertukar data. Jadi proses bisnisnya itu saling bertukar data untuk dikembangkan lebih lanjut. Selanjutnya ada SCM, Supply Chain Management, manajemen rantai supply secara otomatis terkomputerisasi. Selanjutnya ada ECS, Enterprise Collaboration System, untuk mengkolaborasikan organisasi-organisasi yang ada dan sebuah tim-tim yang ada. Next, sales order, yaitu proses dari customer kemudian ke customer management. Selanjutnya quotation. Next ada inventory check, yaitu pengecekan barang, kemudian warehouse, pemindahan barang, dan packing and shipment, dikemas, kemudian baru di payment untuk dibayar. Why e-business? Mengapa menggunakan e-business? Yang pertama, how can we enhance value to our customer and our business partner? Jadi e-business tersebut digunakan untuk customer dan partner dalam bisnis. Selanjutnya ada how can we enter new market, product, service, attract attention. Jadi e-business tersebut merupakan untuk memperkenalkan produk baru, pasar baru, pelayanan yang terbaru. Positif dan negatif e-business. Jadi e-business sendiri itu mempunyai sisi positif dan sisi negatif. Sisi positifnya yaitu yang pertama, mengurangi biaya operasional karena informasi distribusi produk dapat digitalkan sehingga berakibat satu, pelacakan status produksi dan distribusi sangat mudah dan berkelanjutan. Contohnya pada Shopee, Tokopedia, Bukalapak. Jadi semua akses dalam e-bisnis tersebut semua masuk ke dalam sistem. Jadi dapat dilacak sampai mana proses tersebut. Yang kedua, outbound logistik bisa dilaksanakan. Yang ketiga, mengurangi inventory buffer. Jadi
mengurangi tingkat pengecekan yang manual. Yang keempat, distribusi produk akan lebih cepat dan lebih akurat. Ya, karena menggunakan sistem seperti JNE, JNT. Yang kelima, aktivitas inbound logistik dapat ditingkatkan. Kemudian segi positif lainnya yaitu meningkatkan efisiensi operasi internal. Lalu meningkatkan efisiensi penjualan dan pemasaran. Jadi penjualan dan pemasaran akan lebih meningkat dan efisien dengan adanya e-bisnis menggunakan HP, laptop, dan sebagainya. Lalu positif yang selanjutnya adalah meningkatkan revenue stream baru. Selanjutnya dapat meningkatkan pangsa pasar, memperpendek waktu produk cycle, meningkatkan customer loyalty, meningkatkan value chain, dan mendukung ketersediaan layanan 24 dari 7 hari. Ya, karena customer service akan membalas chat dari si customer. Kemudian meningkatkan pelayanan kepada pelanggan dan dukungan purna jual. Ya, karena adanya customer service itu merupakan untuk melayani pelanggan atau customer dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas SDM, sumber daya manusia. Karena digunakan dengan customer service, maka lebih efisien dan tidak membutuhkan terlalu banyak sumber daya manusia. Namun, e-bisnis juga memiliki sisi negatif. Negatif yang pertama itu pencurian informasi rahasia yang berharga. Ya, karena kita menggunakan internet, jadi informasi mudah untuk bocor, mudah untuk dimiliki orang lain. Yang kedua, kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan. Yang ketiga, kehilangan kepercayaan dari para konsumen. Ya, adanya e-bisnis berarti kita juga mempunyai saingan yang sama, lebih berat. Jadi kepercayaan dari para konsumen merupakan yang utama. Penggunaan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak. Ya, karena kita menggunakan e-bisnis, menggunakan internet. Banyak pembobolan sebuah sistem perbankan oleh hacker-hacker, karena sekarang banyak hacker yang sangat handal untuk memindahkan sejumlah rekening orang lain ke rekeningnya sendiri. Selanjutnya, sisi negatif yang lainnya adalah kerugian yang tidak terduga karena adanya gangguan seperti ketidaksengajaan ataupun ketidakjujuran dalam praktek bisnis yang tidak benar. Selanjutnya, ada faktor keberhasilan e-bisnis. Jadi, e-bisnis itu dapat berhasil dan kemampuan untuk menjaminnya itu terdiri dari 3 karakteristik kunci yang dibutuhkan dalam transaksi bisnis apapun. Yang pertama ada validity atau validitas. Kedua pihak dalam transaksi harus dapat menyatakan keaslian identitas keduanya untuk memastikan bahwa transaksi tersebut valid dan sah. Dan yang kedua, integrity atau integritas. Kedua pihak harus yakin bahwa informasi yang dipertukarkan akurat dan tidak dapat diubah selama proses transaksi. Ya, contohnya di Shopee, kalau kita sudah membayar melalui bank atau Indomaret dan Alfamart, kita tidak dapat mengganti apa yang sudah kita beli dan kita bayar itu. Yang ketiga adalah privasi. Kerahasiaan transaksi bisnis dan informasi apapun yang dipertukarkan harus disimpan dengan baik. Ya, karena kerahasiaan itu seperti alamat dari customer, itu tidak boleh diberikan kepada pihak-pihak lain yang tidak, apalagi pihak yang tidak bertanggung jawab. Namun
Ada juga faktor-faktor penyebab kegagalan e-bisnis. Yang pertama, tidak ada komitmen yang utuh dari manajemen puncak. Yang kedua, penerapan e-bisnis tidak diikuti proses change management. Yang ketiga, tidak profesionalnya vendor teknologi informasi yang menjadi mitra bisnis. Keempat, buruknya infrastruktur komunikasi. Yang kelima, tidak selarasnya strategi TI dengan strategi perusahaan. Jadi dalam e-bisnis, strategi perusahaan dan strategi IT harus sama dan selaras untuk mencapai e-bisnis yang lebih maju. Kurangnya dukungan finansial. Lalu belum adanya peraturan yang mendukung dan melindungi pihak-pihak yang bertransaksi atau cyber cloud dan menggunakan target jangka pendek sebagai pijakan investasi e-bisnis. Next, ada e-bisnis dan strategi organisasi. Pengimplementasian e-bisnis bukan merupakan strategi dasar. Selanjutnya ada infrastruktur untuk e-bisnis. LAN, Local Area Network, merupakan jaringan komputer dan peralatan lain yang lokasinya berdekatan satu sama lain. Kemudian ada WAN, Wide Area Network, yaitu jaringan komputer yang mencakup area yang lebih luas. Selanjutnya ada VAN, Value Added Network, sistem komunikasi jarak jauh yang didesain dan dikelola perusahaan independen. Internet, jaringan internasional komputer yang saling berhubungan dengan akses yang sangat luas dan sering digunakan oleh masyarakat. Intranet, jaringan internal yang terkoneksi dengan internet yang aksesnya hanya terbatas untuk keperluan internal perusahaan. Kemudian ada extranet, jaringan intranet yang menghubungkan dua perusahaan atau lebih dengan akses yang juga terbatas untuk rekan bisnis yang bisa dipercaya. Next, e-commerce. E-commerce sendiri merupakan penggunaan media elektronik untuk melakukan perniagaan atau perdagangan seperti telepon, faksimil, ATM, handphone, dan SMS. Lalu untuk banking ada ATM phone banking dan internet banking. Secara khusus, penggunaan internet untuk melakukan perniagaan disukai karena lebih nyaman. Sedangkan untuk peluang e-commerce sendiri itu pasar Indonesia yang sangat besar. Lalu jenis layanan khas Indonesia yang hanya dimengerti oleh orang Indonesia sendiri. Semua orang masih bingung dengan new economy. Pasar Indonesia yang besar memiliki potensi, yaitu jumlah penduduk Indonesia yang besar. Masih banyak yang belum terjangkau oleh internet. Kenapa? Karena jumlah pengguna internet masih sekitar 5 juta orang. Market belum saturasi. Rentang fisik yang lebar merupakan potensi e-commerce. Layanan khas Indonesia. Orang Indonesia gemar berbicara, tapi kurang suka menulis atau dokumentasi. Contoh layanan khas Indonesia seperti wartel dan warnet, kemudian SMS. Next, ada jenis e-commerce. Jenis e-commerce itu yang pertama business to business atau B2B, antar perusahaan, e-procurement. Selanjutnya ada business to consumer, B2C, retail, pelanggan yang bervariasi. Consumer to consumer, C2C, lelang, auction. Kemudian ada government, G2G, G2B, G2C atau citizen, e-procurement. Selanjutnya ada customization in e-commerce. E-commerce sendiri yaitu Dell Computer atau www.dell.com yang sanggup menanggung penjualan 1 juta US dollar per hari lewat internet. Selanjutnya ada toko buku Amazon.com, yaitu www.amazon.com. Omsetnya ratusan juta dolar Amerika Serikat. Barang jualannya pun segera bertambah seperti aneka cendera mata, glodokshop.com, jakartanotebook.com. Ini contoh-contoh situs e-commerce. Yang pertama ada glodokshop.com, yang kedua ada jakartanotebook.com,
Kemudian ada tantangan e-commerce, internet bust atau hancurnya bisnis internet. Ya, adanya peluang untuk model bisnis-bisnis yang baru. Infrastruktur telekomunikasi terbatas dan mahal. Ya, karena infrastruktur telekomunikasi di Indonesia masih terbatas dan harganya masih relatif lebih mahal. Delivery channel, pengiriman barang masih ditakutkan hilang di jalan. Munculnya jenis kejahatan baru seperti kartu kredit curian atau palsu, penipuan melalui SMS dan kuis. Hukum, kurangnya kesadaran akan masalah keamanan. Kultur dan kepercayaan, orang Indonesia belum terbiasa berbelanja dengan menggunakan katalog. Orang Indonesia masih sering berbelanja untuk melihat secara fisik atau memegang barang yang dijual. Lalu perlu mencari barang-barang yang tidak perlu dilihat secara fisik, misalnya buku. Tantangan e-commerce, security, masalah keamanan membuat orang takut untuk melakukan transaksi. Kemudian persepsi merupakan masalah yang utama. Selanjutnya, ketidakjelasan hukum, masih belum tuntas status dari uang digital atau status hukum dari paperless transaction. Efek terhadap kehidupan, kemajuan teknologi komputer dan komunikasi seharusnya meningkatkan tingkat kualitas hidup kita. Kenyataannya bekerja lebih panjang, pekerjaan dibawa pulang, dan melebarnya jurang si kaya dan si miskin. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.